Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri bentuk implisit. Ya, pada video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang turunan fungsi trigonometri yang bentuk eksplisitnya. Nah, sekarang bagaimana turunan fungsi trigonometri yang bentuknya implisit? Yang pertama, harus Anda ketahui dulu apa yang dimaksud dengan bentuk implisit. Kita ketahui, bentuk fungsi itu ada dua. Ada yang implisit, ada yang eksplisit. Nah, selama ini kita menurunkan fungsi yang eksplisit, yaitu fungsi yang salah satu ruasnya itu adalah fx atau y. Y sama dengan fx, begitu. Jadi y merupakan fungsi dari x. Nah, itu adalah fungsi eksplisit. Nah, sekarang kita akan menurunkan fungsi yang implisit. Apa itu fungsi implisit? Fungsi implisit itu adalah sebuah fungsi yang salah satu ruasnya itu adalah 0. Saya ulangi ya. Fungsi implisit itu adalah sebuah fungsi yang salah satu ruasnya itu 0. Jadi, bisa ruas kiri maupun ruas kanan itu nilainya 0. Jadi seandainya di kedua belah ruas itu tidak 0, kemudian kita akan menurunkan atau membuat fungsi itu menjadi fungsi implisit, maka salah satu ruas itu harus dinolkan. Artinya ada suku yang harus pindah ruas. Biasanya yang nolnya itu berada di ruas kanan. Nah, itu yang maksud dengan fungsi implisit. Ya, jadi saya ulangi. Biasanya fungsi implisit itu ruas kanannya sama dengan 0. Itu satu ya, yang disebut fungsi implisit. Yang kedua, fungsi implisit itu juga biasanya ada suku. Ada suku yang terdiri dari dua variabel, atau perkalian dari dua variabel. Misalnya ada X-nya dan ada juga Y-nya dalam satu suku. Itu. Biasanya di fungsi implisit seperti itu. Nah, sekarang kita akan menurunkan bagaimana turunan fungsi trigonometri jika bentuknya implisit. Nah, dalam hal ini kita akan menentukan dy dx-nya. Ya, saya ulangi. Dalam hal ini kita akan menentukan dy dx-nya. Misalnya, saya punya sebuah soal yang bentuknya implisit, ya. Kita lihat. Misalnya, tentukan dy dx dari fungsi implisit berikut, ya. Tentukan dy dx dari fungsi implisit. Nah, sebut saja xy kuadrat ditambah cos y sama dengan 0. Ya, kita lihat. Itu salah satu contoh fungsi implisit. Jadi xy kuadrat ditambah cos y sama dengan 0. Ini sudah implisit karena di ruas kanannya adalah 0. Kita lihat suku ke-1 yaitu xy kuadrat ini merupakan perkalian dua buah variabel. Ada x, ada y kuadrat. Sementara di sini cosinus y itu satu variabel yaitu y saja. Yang mau kita cari adalah dy dx atau turunan y terhadap x. Permasalahannya sekarang adalah jika dalam satu suku terdapat perkalian dua buah fungsi, maka kita anggap bahwa suku tersebut merupakan perkalian antara fungsi u kali v. Ya, pada video sebelumnya, turunan dari u kali v, masih ingat ya? Turunan dari perkalian dua buah fungsi u kali v adalah, oke, apa? Masih ingat? Iya, bagus. U aksen V ditambah UV aksen. Maka suku ke-1 yaitu XY kuadrat itu kita anggap sebagai perkalian antara U dan V. Oke ya, itu satu. Yang kedua, untuk menurunkan X itu seperti biasa. Seperti biasa turunannya ya. Tapi pada saat Anda menurunkan Y, sekali lagi, pada saat Anda menurunkan Y, baik itu Y kuadrat, Y pangkat 5, dan seterusnya, atau kosinus Y, tangan Y,
Pokoknya kalau variabelnya Y, maka selalu Anda kalikan dengan dy dx. Saya ulangi. Setiap menurunkan variabel Y, selalu Anda kalikan dengan dy dx. Kita coba contoh ini ya. Oke. X y kuadrat ditambah cos y sama dengan 0. Kita akan mencari dy dx-nya. Pertama, kita pandang x y kuadrat ini sebagai perkalian dua buah fungsi yang turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Oke, kita mulai ya. Sekarang ini kita anggap sebagai u dan ini sebagai v. Rumusnya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Oke. Sekarang kalau u-nya adalah x, berarti u aksennya adalah turunan dari X 1 kali U V aksen U aksen 1 kali V. V-nya adalah Y kuadrat. Itu U aksen V ditambah U V aksen U-nya adalah X. Iya, kali V aksen turunan dari Y kuadrat apa? 2Y. Karena ini menurunkan Y, sekali lagi tadi, selalu dikalikan dengan dy dx. Saya ulangi, V aksennya adalah turunan dari Y kuadrat adalah 2Y, tapi harus dikalikan dengan dy dx. Maka di sini 2Y kali dy dx. Itu suku pertama. Jadi turunan dari XY kuadrat itu adalah 1 kali Y kuadrat ditambah X kali 2Y kali dy dx. Itu adalah U aksen V ditambah UV aksen. Suku pertama selesai. Ditambah kosinus Y. Karena ini hanya satu variabel saja, maka apa turunan dari kosinus Y? Jangan lupa ini variabelnya Y. Kalau menurunkan Y, selalu dikalikan dengan dy dx. Turunan kosinus apa? Negatif sinus, berarti di sini dikurangi sinus Y, tapi kalikan dengan dy dx. Iya, kali dy dx. Iya, kita hapus dulu. Kali dy dx sama dengan turunan 0 adalah 0. Ini dia. Ya, saya ulangi. Turunan kosinus adalah negatif sinus Y. Karena ini variabelnya Y, kalikan dengan dy dx. Sudah. Yang kita cari adalah dy dx. Maka suku yang mempunyai dy dx kita pisahkan. Oke, sekali lagi suku yang punya dy dx. Mana yang punya dy dx? Ini. Ini yang punya dy dx. Ini dan ini. Punya dy dx. Kita faktorkan dy dx-nya. Oke, lanjutkan. Nah, di sini ada dy dx. Oke ya, kita lanjutkan. Ini punya dy dx. Karena dy dx-nya sudah kita faktorkan, maka yang tinggal adalah x kali 2y. X kali 2y. Apa? X kali 2y? Oke, 2xy. Kita tulis 2xy. Jelas ya? Kemudian di sini ada dikurang sin y dy dx. Dy dx-nya sudah kita faktorkan. Maka yang tinggal apa? Negatif sin y. Negatif sin y. Itu sudah kita faktorkan dy dx-nya. Nah, yang tidak punya dy dx kita pindahkan ke ruas kanan. Yang tidak punya dy dx kita pindahkan ke ruas kanan. Mana yang tidak punya dy dx? Oke, ini 1 kali Y kuadrat. Kita pindahkan ke ruas kanan. Sama dengan 1 kali Y kuadrat adalah Y kuadrat. Kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif Y kuadrat. Negatif Y kuadrat. Oke. Sampai di situ. Bagaimana? Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita cari dy dx-nya. dy dx. dy dx sama dengan, berarti ini tetap negatif y kuadrat. Negatif y kuadrat
dibagi, karena ini mau pindah ke ruas kanan. Perkalian, kalau pindah ke ruas kanan akan menjadi pembagian. Ya, menjadi pembagian. Sehingga di sini 2xy dikurangi sin y ke bawah. 2xy dikurangi sinus y. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi, kalau ada fungsi implisit xy kuadrat ditambah cos y sama dengan 0, maka d dx-nya adalah negatif y kuadrat dibagi 2xy dikurangi sinus y. Gitu ya. Oke. Dan ini bisa Anda ubah ya. Misalnya, wah atasnya nggak mau negatif, pengen positif. Maka ubah semua tandanya. Semuanya. Jadi ini boleh ditulis menjadi negatif jadi positif, y kuadrat dibagi, ya, dibagi, ulangi. Di sini negatif sin y menjadi sin y. Negatif sin y jadi sin y di sini. Sin y. Di sini positif 2xy karena diubah tandanya menjadi negatif. Jadi dikurangi 2xy. Jadi bisa yang atas, bisa yang bawah. Nah, itulah dy dx dari sebuah fungsi implisit. Jelas? Oke, kita coba nomor 2 ya. Bagaimana nomor 2 apabila fungsinya tidak implisit? Sementara kita akan menurunkan ke bentuk implisit. Nah, misalnya saya punya soal nomor 2. Nomor 2. Misalnya saya tulis di sini 3e kali sin y sama dengan tang y. Nah, soal nomor 2 bukan fungsi implisit, tapi fungsinya eksplisit karena salah satu ruasnya tidak 0. Maka pertama kita bentuk dulu menjadi bentuk implisit, dinolkan di ruas kanan. Maka tangan y kita pindahkan ke ruas kiri. Oke. Ini menjadi 3x kali sin y dikurangi tang y sama dengan 0. Sekarang fungsinya menjadi implisit. Oke? Sekarang kita cari dy dx-nya. Nah, kita lihat. Di sini ada 3e kali sin y. Berarti ini perkalian dua buah fungsi. Kita anggap itu adalah u kali v. Oke. Yang ini adalah u. Yang ini adalah v. Kita turunkan. Turunan dari u kali v tadi ya. Apa? U aksen v ditambah u v aksen. Dengan catatan, setiap menurunkan y harus dikali dengan dy dx. Lanjut ya. Oke. U aksen v. U aksen v. Turunan dari 3x. 3 kali v sin y ditambah u v aksen, u-nya 3x, v aksen, turunan sin y apa? Turunan sin. Cos y, karena y selalu dikali dengan dy dx. Berarti ini cosinus y dy dx. Karena kita menurunkan y. Dikurangi. Turunan tangen apa? Turunan tangen adalah sekan kuadrat. Karena y sekan kuadrat y dan harus dikali dengan dy dx. Berarti ini kurangi sekan kuadrat y dy dx sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0. Implisit. Bagaimana? Paham? Paham ya? Sekarang kita kelompokkan yang mempunyai dy dx. Kita faktorkan dy dx-nya. Jadi yang punya dy dx itu yang ini dan yang ini. Dia punya dy dx. Kita ambil dy dx-nya. Kita faktorkan. Oke, kita buat kurung. Sini dy dx. Kita ambil dy dx-nya. Ya. Kita lanjut. Kita ambil dy dx-nya, maka yang tinggal 3x kali cosinus y. Ya, dy dx-nya sudah diambil. Dikurangi. Ini dy dx-nya sudah kita ambil. Maka tinggal sekan kuadrat y. Sekan
kuadrat Y. Jelas? Yang tidak punya DDX pindah ke ruas kanan. Pindah ke ruas kanan. Oke, sama dengan ini nggak punya DDX. Kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi negatif 3 sinus Y. Oke, negatif 3 sinus Y. Jelas? Iya. Karena yang diminta adalah DY/dx, kita cari, kita ambil DY/dx-nya. Jadi, DY/dx sama dengan, ini tetap, negatif 3 sin Y. Negatif 3 sin Y. Dibagi, nah ini pindah ke bawah. Karena pindah ruas ya, pindah ruas. Perkalian pindah jadi pembagian. Ini adalah 3x kali cos Y dikurangi sekan kuadrat Y. Oke. Itu hasilnya. DY/dx. Atau boleh, wah ini nggak mau negatif nih, pengen positif. Ubah semua tandanya. Atau boleh juga ini menjadi positif. 3 kali sin Y dibagi, ini kita ubah ya, ini kita kedepankan ya. Ini jadi positif, berarti sekan kuadrat Y. Oke, sekan kuadrat Y. Ini jadi negatif, dikurangi 3x kali kosinus Y. Ini hasilnya. Jadi bisa di atas, yang atas, bisa yang bawah. Mudah sekali. Jadi konsep yang dipakai adalah konsep perkalian dua fungsi. Turunan perkalian dua fungsi. Saya ingatkan lagi, kalau Anda menurunkan Y, selalu Anda kalikan dengan DY/dx. Itulah turunan fungsi trigonometri kalau bentuknya implisit. Paham? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menurunkan fungsi trigonometri yang bentuknya implisit. Untuk pengembangannya silakan Anda cari di buku ya, atau lihat di sumber-sumber yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.